Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Diah Sukmawati. Kali ini akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut berubah-ubah, namun percepatan sudutnya tetap. Yang dimaksud dengan kecepatan sudut berubah-ubah, kita lihat terlebih dahulu ilustrasi daripada gambar yang Ibu berikan ini. Nah, ketika ada suatu partikel yang mengalami gerak melingkar mula-mula ada di titik ini. Mula-mula ada di titik ini ya. Coba, oke. Mula-mula ada di titik ini, dia akan bergerak dengan kecepatan di sini Ibu tulis P1. Kemudian dia menuju ke titik yang ini dan Ibu berikan simbol P2, begitupun selanjutnya. Penjelasan daripada ilustrasi kecepatan yang berubah, misalnya tadi partikelnya mula-mula ada pada titik A dengan waktu awal T0. Setelah bergerak selama T1 sekon, maka benda akan berada di titik B dan menempuh sudut theta 1. Selanjutnya, benda yang berada di titik B akan sampai di titik C, di mana dia bergerak selama T2 sekon dan menempuh sudut theta 2. Pada masing-masing gerak benda tadi memiliki kecepatan 1 dan selanjutnya. Benda yang bergerak ini mengalami percepatan dalam selang waktu yang sama antara T1 dikurangi T0, yaitu dari titik A menuju titik B. Selanjutnya T2 dikurangi T1 di titik B menuju ke titik C. Namun besar sudut yang ditempuh berbeda. Hal ini menimbulkan kecepatan sudut yang dialami benda berubah setiap saat. Perubahan pada gerak melingkar ini sebenarnya prinsipnya sama dengan perubahan pada gerak benda lurus. Ibu ulang ya, perubahan pada gerak melingkar ini prinsipnya sama dengan perubahan benda pada gerak lurus, di mana besar kecepatan reratanya akan sama dengan P0 ditambah dengan PT atau P akhir per 2. Ini untuk GLBB. Adapun untuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudut reratanya akan sama dengan kecepatan sudut awal ditambah dengan kecepatan sudut akhir per 2. Jika kita mencari percepatan sudut untuk gerak melingkarnya, percepatannya diubah menjadi alfa atau percepatannya diberikan lambang alfa, di mana omega atau kecepatan sudut akhir dikurangi dengan kecepatan sudut awal per T waktu akhir dikurangi waktu awal. Untuk perpindahan sudutnya, perpindahan sudut diberikan simbol theta. Theta-nya adalah kecepatan sudut awal dikali dengan waktu ditambah dengan setengah
alfa dikali dengan waktu dikuadratkan. Kemudian kecepatan sudut pada saat waktu tertentu ini bisa disimbolkan dengan kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah dengan alfa dikali dengan waktu. Dan kecepatan sudut akhir kuadrat akan sama dengan kecepatan sudut awal kuadrat ditambah dengan 2 dikali alfa dikali theta. Baik anak-anak, ini dia persamaan prinsip antara gerak melingkar berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak melingkar berubah beraturan ada pada kereta yang terdapat di permainan roller coaster. Oke, kita perhatikan. Kereta tersebut akan bergerak di lintasan melingkar ya dengan kecepatan yang berubah namun percepatannya tetap. Kali ini kita latihan dulu yuk. Jika sebuah roller coaster bergerak melewati rel berbentuk lingkaran di titik teratas kecepatannya. Oke, Ibu kasih tanda ya. Kita akan mencoba latihan dulu. Oke, di titik teratas dengan kecepatannya 10 radian per sekon, yang satuannya radian per sekon. Nah, berarti itu diketahuinya apa ya? Dan di titik paling bawah kecepatannya 40 radian per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik atas ke titik bawah adalah 2 sekon. Tentukan A. Percepatan sudutnya, B. Kecepatan sudut pada saat T sama dengan 1 sekon, C. Perpindahan sudut pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke, seperti yang telah Ibu garis bawahi, kecepatan sudut dituliskan atau disimbolkan dengan omega. Di sini karena ada di titik teratas, mula-mula di titik atas, maka di sini omega 0 sama dengan 10 radian per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya omega T 40 radian per sekon. Adapun waktu yang tertera pada soal adalah 2 sekon. Yang ditanya yang pertama adalah percepatan sudut, simbolnya alfa. Kemudian selanjutnya kecepatan sudut pada waktu 1 sekon, berarti omega. Kemudian perpindahan sudut, berarti simbolnya theta. Selanjutnya kita coba bahas dulu jawaban untuk yang A. Oke, di A yang ditanya adalah alfa atau percepatan sudut. Maka kita akan ambil persamaan yang telah tadi Ibu bahas, yaitu perubahan daripada omega per perubahan daripada selang waktu. Nah, seperti halnya yang telah Ibu tulis dalam diketahui dalam soal, yaitu kecepatan sudut akhirnya adalah 40, kemudian kecepatan sudut awalnya adalah 10. Oke, waktunya 2 sekon. Oke, 40 dikurangi 10 per 2 sama dengan 15 radian per sekon kuadrat. Jadi percepatan sudut roller coaster tersebut adalah 15 radian per sekon kuadrat. Kita lanjut kepada jawaban yang B. Jawaban yang B adalah kecepatan sudut untuk waktu 1 sekon. Maka jawabannya adalah kita akan mencari saat T-nya 1 sekon. Oke, dengan persamaan kecepatan sudut akhir
dikurangi kecepatan sudut awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Nah, anak-anak, karena pertanyaan yang kedua adalah di saat kecepatan sudut pada saat T1, maka yang berlaku di sini hanya apa yang diketahui dalam soal untuk kecepatan sudut awal saja. Oke, kecepatan sudut awalnya tadi 10 ya. Kemudian alfa dari jawaban yang A kita dapatkan hasilnya 15. Kemudian waktu, jangan lagi ambil apa yang diketahui dalam soal, namun apa yang ada pada poin B. Oke. Jangan lupa dahulukan dulu perkalian sebelum kalian jumlahkan. 15 dikali 1 sama dengan 15, baru ditambah 10 hasilnya 25 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut pada saat waktunya atau pada T1 sekon adalah 25 radian per sekon. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu perpindahan sudut atau theta untuk waktu 1 sekon. Oke, perpindahan sudut atau theta pada saat 1 sekon, kita ambil rumusnya omega 0 dikalikan T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega 0 kita ambil dari apa yang diketahui dalam soal, yaitu 10 dikali T. Ingat, T-nya berdasarkan apa yang ada di poin C ya. Karena T-nya 1 sekon, maka di sini dikalikan 1 ditambah dengan setengah alfanya yang ada di poin jawaban A, 15 dikali T-nya yaitu 1 dikuadratkan. Oke, jangan lupa ini harus kalian selesaikan dulu lebih awal, yaitu 1 pangkat 2 tetap 1 dikalikan 15 tetap 15 dikalikan setengah hasilnya 7,5. Baru 10 dikalikan 1 tetap 10, 10 ditambah dengan 7,5 berarti 17,5. Jadi perpindahan sudut pada saat T1 sekon adalah 17,5 derajat. Terima kasih telah berkenan untuk belajar bersama Ibu. Ibu mohon bantuan like dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.